Official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Betul, saya sangat setuju. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Inilah momen pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola ke kepala Marcelino. Langsung disikat oleh netizen Indonesia. Pemain tersebut bernama Hein Piowin. Momen itu terjadi di injury time babak pertama pertandingan Tarkam, maksud mimin pertandingan AFF antara timnas Indonesia kontra Myanmar. Kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Wow. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya. Wow. Official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Betul, saya sangat setuju. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, General Samet, lalu Sekjen Vincent untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik gitu. Dan saya rasa AFF banyak berubah. Jadi kita harapkan juga kejadian-kejadian kemarin ini hanya sebuah kejadian situasional saja, tetapi kita harus memprotek masa depan pemain-pemain kita. Ya Marcelino masih umur 20, salah satu bintang. Kemarin Arhan Kakak juga itu umur 17. Yang kakinya terlalu tinggi, salah satu pemain dari Myanmar akhirnya ada luka di mukanya, saya minta fotonya tadi malam. Hal-hal seperti ini ya kita harus juga memastikan perlindungan untuk pemain-pemain kita karena memang ini aset untuk regenerasi tim masa depan kita gitu. Betul. Saya sangat mendukung langkah Pak Erick Thohir ini. Sangat mendukung. Karena tidak hanya setiap tim yang bertanding di Piala AFF ini sedang menunjukkan performa terbaik mereka, tapi kita ini ada di kawasan Asia Tenggara. Seharusnya menampilkan suatu permainan yang apik, yang menarik, tanpa harus menunjukkan permainan yang kotor seperti dengan sengaja mencederai pemain lawan. Itu sangat-sangat tidak terpuji. Nah, saya sangat setuju dengan langkah Pak Erick Thohir yang notabene memiliki koneksi lebih kuat di dunia sepak bola untuk memberantas hal-hal seperti ini. Karena bagaimanapun para pemain yang sedang berjuang di Piala AFF ini pemain timnas dalam
tanda kutip, mereka itu adalah aset negara kita, aset bangsa kita. Dan kita tidak boleh membiarkan ada negara lain, ada pemain dari negara lain yang mencoba untuk mencederai dan merusak potensi dari para pemain kita ini. Ingat, mereka sedang berjuang. Jangan sampai masa depan pemain kita hancur karena bermainan kotor dari para pemain di negara lain. Ini yang dinamakan definisi kaki ketemu kaki, sikut menyikut, heh. Dah, ini gue bingung, ini acara AFF apa acara MMA? Iya betul itu. Gue juga betul. bingung gitu cuy. Apa fungsi VAR anjir? Apa fungsi VAR? Apakah VAR cuma pajangan doang? Itu lu kalau lihat tadi main gitu ya, bentar-bentar false, itu jelas-jelas pelanggaran, gak dicek VAR dulu, Betul sekali. Dah, kalau nggak ada lemparan Arhan tadi tuh coy ya. Buset dah itu. Selesai King Indo coy ya. Dah, kita harus menerima fakta ya guys ya. Pemain-pemain lokal kita itu levelnya ASEAN doang coy ya. Dah, kemarin gue nontonin Indonesia lawan Arab gitu ya. Buset, enak banget dilihat gitu ya. Pas sekarang Indonesia lawan Nguyen gitu ya, lawan Myanmar. Aduh, gregetan sendiri gue anjir. Dah, untung menang. Dah, untung ada El Capitano, si Asnawi tadi golin anjir, lemparan Arhan bener-bener 3M anjir. Mahal, mewah, manja anjir. Dah. Teman-teman semua, kita lihat bahwa ada mungkin beberapa netizen atau fans Garuda tidak puas dengan penampilan timnas Indonesia pada saat versus Myanmar. Tapi kita tahu semua bahwa anak-anak yang bermain di sana itu ini adalah rata-ratanya itu pengalaman perdana mereka. Ya, kita sudah tahulah kalau dibandingkan dengan timnas senior yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, pasti ada perbedaannya. Buat seluruh fans Garuda timnas dimanapun kalian berada, berilah mereka kesempatan, berilah mereka ruang untuk bermain. Hen Pyo Win adalah kemarin yang nendang bola diarahin ke kepalanya Marcel. Hen Pyo Win, nama lu itu ada kata win di belakangnya. Arti kata win itu menang, bukan kalah. Kalau lu nggak cuma sekedar kalah tapi kasar. Iya, lu tau betul gak sih, sekali. Marceng itu aset buat timnas Indonesia. Lu lihat nih, dia Saya setuju. bintang, followernya 4.700.000. Follower lu 4.300 perak. Itu kalau diibaratkan uang, 4,7 juta followernya Marceng itu bisa buat cicil mobil. Punya lu 4.300 perak buat beli Samsung setengah aja nggak dapat. Terus ngapain itu lu bawa-bawa koper? Abis eliminasi Myanmar Idol lu. Iya, gua tahu level lu di AFF, Marceng levelnya di Asia, bahkan bisa dunia. Tapi tolong jangan Betul, tularkan gaya permainan AFF Saya ke setuju. pemain yang sudah levelnya lebih tinggi. Udahlah, lu mending pulang sono lah. Kalender lu tuh muka artisnya dicoret-coret sama anak lu. Inilah momen pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola ke Ini kepala Marcelino. sangat, Langsung disikat sangat oleh berbahaya. netizen Indonesia. Pemain tersebut bernama Hein Pyo Win. Momen itu terjadi di injury time babak pertama pertandingan Tarkam, maksud mimin pertandingan AFF antara timnas Indonesia kontra Myanmar. Pada saat Marcelino menusuk di sisi kanan pertahanan Myanmar, ia sedang berduel dengan salah seorang pemain Myanmar. Wasit sebenarnya sudah Iya, menghentikan sebenarnya sudah pertandingan. jatuh. Marcelino pun sebenarnya sudah terjatuh. Entah karena kesal atau gimana, Kita Hein lihat Pyo Win jelas-jelas menendang bola sekali dengan sudah jatuh. sengaja dan sangat keras ke kepala Marcelino. Sontak Marcelino yang sudah terjatuh lebih dulu kembali harus merasakan sakit terkena bola. Pyo Win hanya mendapat kartu kuning di lapangan, tapi tentu saja dia mendapat kartu merah di hati netizen Indonesia. Bahkan Jangan dia sampai pernah harus membatasi ganggu kolom timnas komentar di Indonesia. akun Instagramnya. Mungkin sudah tidak kuat menahan gempuran Kena netizen mental Indonesia. lu, Aduh, kena kenapa ya mental. pemain lawan kayaknya sengaja banget ingin memprovokasi bahkan Iya. mencederai Marcelino serta pemain penting timnas lainnya. Kita tahu bahwa sebelum pertandingan Piala AFF ini dimulai, ada sosok yang dibenci oleh seluruh fans Garuda, yaitu Bung Toel. Sangat ngotot sekali untuk pemain senior yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia ini harus diturunkan demi memenuhi ambisinya untuk memenangkan Piala AFF ini. Nah,
kita tahu bahwa dari kejadian ini apakah membuka matanya atau tidak. Kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Wow. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya. Wow. Kenapa? Karena saya merasa ada simpang siur target. Ya karena berubah-berubah. Saya merasa Setiap pernah pekan juga. melihat, membaca, mendengar ketua umum mengatakan juara. Ya, Salah satunya dalam wawancara dengan media Italia. ya, belum lama ini. Belum lama ini dia menyebut bahwa Asia Tenggara juara, gitu loh tahapannya. Oke. Tapi kalau itu diejawantahkan, bahasa lama juga itu ya. Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir tuan. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Towel. Saya Kalian tahu suka Bung nih. Towel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Pokoknya walaupun lolos Piala Dunia tapi nggak juara AFF, Sintayong harus dipecat. Wow. Menurut gua orang pemikiran begitu agak aneh sih ya, agak sedeng gitu. Misalnya dah, lu jadi pemimpin, lu disuruh menentukan target timnas kita nih, lu pilih target yang mana? Mendingan lolos Pildun tapi nggak juara AFF, Lolos juara Piala Dunia AFF, lah. tapi nggak lolos Pildun. Nah kalau menurut gua pribadi nih ya mendingan lolos Pildun tapi nggak juara AFF. Memang seberarti apa sih AFF ini kok sampai kalau nggak juara walaupun lolos Piala Dunia Sintayong harus dipecat. Perancis pernah juara Piala Dunia, dia nggak pernah juara Piala AFF, nggak masalah tuh. Orang yang ngomong begini terus ini cuma dua, antara dia jahat sama dia punya kepentingan. Saya Sekarang setuju. logikanya kalau kita lolos Piala Dunia udah jelas ranking FIFA kita naik. Betul. Kalau ranking FIFA kita naik, brand timnas kita ini di dunia internasional itu bagus. Siap. Misalnya begini, begitu kita naik menjadi 100 besar, orang kalau dengar nama Indonesia itu segan. Contohnya begini, kita dengar nama Brasil di dunia sepak bola, otomatis kita segan. Kita ngeliat orang Brasil cowok di jalan, pasti kita nyangkanya dia jago main bola. Betul Padahal belum sekali. tentu. Begitu juga dengan timnas kita, begitu ranking timnas kita naik, orang begitu dengar Indonesia, cowok pasti jago main bola. Saya setuju. Jadi klub luar negeri itu kalau mau belanja pemain dengan label timnas Indonesia itu nggak ragu-ragu. Betul. Karena sekali. sugesti itulah pemain kita nanti dikasih kesempatan bermain di satu klub. Akhirnya bisa membuktikan begitu. Itu kalau cara berpikir untuk Saya kepentingan suka perkembangan pola timnas pikir ke seperti depan. ini. Katanya cinta timnas. Mengkritik itu untuk perkembangan timnas. Tapi tujuannya cuma AFF aja. Saya setuju sekali dengan komentar seperti ini. Sangat-sangat membuka wawasan kita semua. Untuk kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF ini atau ASEAN Championship ini, gue ngelihat ada beberapa pemain yang udah malang melintang di level senior. Oke. Ada Asnawi, ada Marcelino, Arhan, dan lain-lain. Tapi ternyata banyak banget yang justru belum pernah debut di level senior gitu. Kalau nggak salah Betul. ada 15 sampai 16 pemain yang Wow, mereka ini banyak pemain ini juga. belum pernah main di level senior. Ini bisa menjadi titik lemah kita juga atau Betul. bisa menjadi titik kekuatan baru kita karena pemain-pemain ini tentu mereka ingin membuktikan karena pelatihnya Sintayong juga yang pegang. Ini juga jadi bisa seperti seleksi buat mereka. Ya mudah-mudahan jadi motivasi tambahan supaya bisa performanya lebih bagus gitu daripada pertandingan dia di kelompok umur. Dan timnas Indonesia ini skuad dengan rata-rata usia yang paling muda. Kalau nggak salah 20 tahun, sekian. Oh, wow. Ada Malaysia juga di atas kita yang rata-rata usianya 25 tahun. Jadi Indonesia menjadi tim termuda yang berlaga di kejuaraan ini dengan ada beberapa pemain senior yang masih muda juga. Tapi level kita tentu di atas mereka gitu. Jadi jangan lagi kita mau main hati-hati melawan Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam ini kita harus berani menyerang, harus bermain Iya, terbuka. betul. Karena kesempatan kita buat dapat piala yang kita tunggu-tunggu itu di kejuaraan kali ini. Jadi mudah-mudahan harapan gue timnas Indonesia bisa lancar perjalanannya sampai mendapatkan piala. Saya melihat para pemain Myanmar ini kaget juga dengan kecepatan yang dipunyai oleh para pemain kita itu di babak kedua. Kan ini kan pemain-pemain muda yang penuh energi ya.
Jadi ini Iyalah. ada sisi positifnya juga dengan masuknya banyak pemain muda untuk bermain di Piala AFF. Energinya luar biasa loh, switching play-nya tuh cepat banget. Dan jika teman-teman menilai, ini kok permainannya beda banget ya dengan timnas senior ya. Ya ini timnas senior, cuman kan beda banget sih dengan para pemain senior. Wajar, ini pemain-pemain yang masih dalam progres. Betul sekali. Banyak yang usianya masih di bawah 21 tahun. Wow. Mungkin jika Anda yang dikasih sepatu, dikasih seragam untuk main, mungkin Anda udah main ceret duluan di atas lapangan. Ya. Jadi saya pikir tolong jaga jari-jari kalian, jaga juga mulut kalian. Betul Ya, hargailah sekali. perjuangan dari para pemain. Timnas Indonesia berpeluang untuk menjadi juara di Piala AFF ini karena negara pesaing kita seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia tanpa beberapa pemain bintangnya yang terdengar familiar di telinga kita, guys. Kita bahas. Yang pertama, Thailand. Di edisi kali ini, Thailand tanpa beberapa pemain bintangnya, yaitu Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, top skor Piala AFF sepanjang masa. Ada juga Teraton Bunmatan, Sarah Yuyen, dan jangan lupa ada satu pemain yang bermain di Liga 1 yaitu Elias Dolah. Sedangkan Malaysia tanpa beberapa pemain bintangnya seperti Arif Aiman, Faisal Halim, dan juga Dion Kuls. Dan beberapa pemain lainnya yang berasal dari JDT karena JDT keberatan untuk melepas pemain mereka karena jadwal yang bentrok antara AFF dan Asian Champions League. Yang terakhir, Vietnam. Nama yang jadi perbincangan selama bertahun-tahun sekaligus kapten timnas Vietnam yaitu Doan Van Hao kali ini absen. Ditambah Ini yang lagi paling dibenci. rekrutan baru mereka yaitu Rafael Son yang belum bisa diturunkan pada pertandingan melawan Indonesia nanti. Yang terakhir adalah Nguyen Chong Pong, penyerang andalan mereka yang kali ini juga absen. Ya mungkin aja dengan tidak hadirnya nama-nama tersebut menjadi keuntungan buat timnas kita. Tapi bagaimanapun hasilnya nanti, menang atau kalah, juara ataupun tidak, kita harus dukung terus timnas Indonesia. Betul sekali. Komentarnya Sikat. sikat. Komentar-komentar seperti ini yang bagus ya, yang bagus, yang tidak melemahkan para pemain kita yang sedang berjuang ya. Bagaimanapun hasilnya, hasil akhirnya itu tidak selalu menjadi hal yang memalukan ya teman-teman semua. Tapi kita ambil pengalaman apa yang bisa diambil oleh para pemain kita ini. Itu sangat penting. Dan kita lihat bahwa para pemain kita di pertandingan perdana ini menunjukkan performa ya, kita tahu semua lah bahwa belum maksimal, tapi setidaknya membuahkan hasil. Itu sudah membuat kita bahagia. Ya, harapan kita setelah pertandingan ini dan pertandingan melawan Laos nanti di kandang Indonesia itu akan memberikan performa terbaik karena ini bermain di kandang. Kita berharap memetik hasil penuh, kemenangan berapapun skornya, yang penting timnas Indonesia menang. Itu harapan semua fans Garuda. So, buat teman-teman semua, dukung terus sepak bola Indonesia dan sepak bola ASEAN supaya terus maju dan berjaya sehingga bisa bersaing di kancah yang lebih tinggi lagi ya teman-teman semua.